Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap awal pasti ada akhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan setiap kisah pasti ada penutupnya. Berikut adalah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah haji wada pada tahun 10 Hijriah yang diikuti oleh sekitar 100.000 lebih umat Islam, Rasulullah khutbah demi khutbahnya. Dan suatu ketika Rasul bertanya, "Jika kelak kalian ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, Engkau adalah orang yang telah memberikan kami risalah, amanah, dan Engkau senantiasa menasihati kami." Rasulullah lantas berucap, "Wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah." Tahun silih berganti dan tiba pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah menderita sakit panas. Rasulullah menderita sakit demam. Sakit akibat diracuni oleh seorang wanita Yahudi pada tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar. Wanita Yahudi tersebut menaburkan racun ke daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dan efek dari racun tersebut baru terasa 3 tahun setelahnya, yakni pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah lantas meminta izin kepada istri-istrinya untuk menetap di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintainya. Dan pada suatu hari, Rasulullah dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib menuju masjid. Rasulullah di atas mimbar dan Rasulullah berkhutbah di sana. Dalam khutbah tersebut Rasulullah berkata, "Tiada yang aku khawatirkan dengan kalian terkecuali apabila bumi ini dibentangkan untuk kalian dan kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian." Rasulullah melanjutkan, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah untuk tetap tinggal di bumi atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba tersebut lebih memilih untuk kembali kepada Allah, menantikan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang mendengarnya lantas menangis. Abu Bakar berdiri dan Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku, hartaku, keluargaku, jiwaku menjadi tebusan, wahai Rasulullah," kata Abu Bakar sambil menangis. Sahabat-sahabat yang lain yang berada di masjid pun menjadi heran dengan apa yang dikatakan Abu Bakar dan kenapa Abu Bakar menangis. Rasulullah lantas menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar, tetaplah di tempatmu wahai Abu Bakar," kata Rasul. Maka sahabat-sahabat yang lain pun paham bahwa itu adalah isyarat detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dan seketika itu juga seluruh sahabat yang berada di masjid pun ikut menangis. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah dipapah lagi oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah. Dan Rasulullah berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu terus berjalan, ketika Fatimah datang berkunjung, tidak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah datang menyambut Fatimah, Rasulullah berdiri biasanya, Rasulullah mencium Fatimah biasanya. Namun tidak, untuk kali itu Rasulullah tidak sanggup. Rasulullah tidak sanggup menyambut kedatangan Fatimah. Fatimah lantas memandang ayahnya dengan berkata, "Wahai ayah, betapa sakitnya penderitaan yang kau hadapi, wahai ayah. Betapa dahsyatnya cobaan yang kau hadapi, wahai ayah," kata Fatimah. Lalu apa kata Rasul? "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa ini adalah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah." Rasulullah lantas memanggil Fatimah. "Kemarilah wahai Fatimah," kata Rasul. Rasul lantas membisikkan sesuatu di telinga Fatimah, dan seketika itu juga Fatimah terseduh-seduh. Fatimah menangis.
Dan Rasulullah membisikkan sesuatu lagi ke telinga Fatimah. Dan kali ini Fatimah tersenyum. Fatimah tersenyum bahagia. Dan di kemudian hari orang-orang bertanya kepada Fatimah tentang bisikan tersebut. Fatimah menjawab, pada bisikan pertama Rasulullah berbisik kepadaku bahwa hari itu ia akan meninggalkan kita semua. Dan itulah yang membuat aku menangis. Dan di bisikan kedua Rasulullah berkata kepadaku bahwa aku adalah orang yang paling pertama akan menyusul ayahku, menyusul Rasulullah SAW. Dan itulah yang membuat aku tersenyum bahagia, kata Fatimah. Matahari semakin meninggi dan ketika seseorang mengetuk pintu, Fatimah berdiri. Fatimah membukakan pintu dan mendapati seseorang di sana, seseorang yang asing di mata Fatimah. Fatimah berkata, "Siapa engkau wahai gerangan? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Untuk apa engkau datang kemari? Apakah kau tidak tahu bahwa ayahku sedang sakit?" kata Fatimah. Orang tersebut lantas berkata, "Aku ingin bertemu dengan ayahmu," kata orang tersebut. Lalu Fatimah berkata lagi, "Untuk apa ayahku sedang sakit?" kata Fatimah sambil menutup pintu. Rasulullah lantas berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, ialah malaikat maut Fatimah, ialah yang akan mencabut nyawaku pada hari ini, wahai Fatimah, ialah yang memutuskan kebahagiaan sementara di dunia, wahai Fatimah, biarkan ia masuk, wahai Fatimah," kata Rasulullah. Fatimah yang mendengarnya lantas tersungkur. Fatimah terduduk. Fatimah menangis. Fatimah tidak sanggup lagi menahan kesedihannya. Dan akhirnya malaikat Israel menemui Rasulullah SAW. Rasulullah lantas bertanya, "Wahai malaikat, di mana malaikat Jibril?" Dan seketika itu juga malaikat Jibril turun. Rasulullah lantas bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat, apa hakku di hadapan Allah?" kata Rasulullah. Malaikat Jibril lantas menjawab, "Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah telah menantimu di surganya dan malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit," kata malaikat Jibril. "Berbahagialah wahai Rasulullah." Namun Rasulullah yang mendengarnya tidak tersenyum, sehingga membuat malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tersenyum mendengar berita tersebut?" kata malaikat Jibril. Aku memikirkan umatku, wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku setelah semeninggalanku, kata Rasulullah SAW. Malaikat Jibril lantas berkata, "Bukankah Allah telah berfirman bahwa tidak akan masuk orang-orang terkecuali umat-umatmu yang akan masuk surga terlebih dahulu?" kata malaikat Jibril. Rasulullah akhirnya dicabut ruhnya perlahan-lahan oleh malaikat Israel. Rasulullah merintih kesakitan. "Wahai malaikat, betapa sakitnya rasa sakaratul maut ini, wahai malaikat. Betapa dahsyatnya rasa sakaratul maut ini, wahai malaikat." Rasulullah lantas meminta kepada Allah, "Wahai Allah, jika engkau berkenan, wahai Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku terhadapku, wahai Allah," kata Rasulullah. Rasulullah lantas mengangkat telunjuknya dan berkata, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan itulah akhir hayat Rasulullah SAW. Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 63 tahun. Aisyah yang melihatnya lantas menjadi bingung. Aisyah bersedih dan Aisyah berlari ke depan rumahnya dan berteriak, "Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah meninggal, Rasulullah telah meninggalkan kita semua," kata Aisyah. Dan seketika itu juga seluruh penduduk kota Madinah merasakan kota Madinah seolah-olah gelap. Kota Madinah seolah-olah diambil mataharinya. Di antara mereka ada yang bersimbah air mata, ada yang menangis, ada yang pingsan. Dan apa yang dikatakan Umar, "Tidak, Rasul tidak wafat, Rasul tidak meninggalkan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa yang dikalangin oleh Allah dan akan kembali kepada kita. Rasulullah tidak wafat," kata Umar. Umar lantas menghunuskan pedangnya dan berkata, "Barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, akan aku penggal kepalanya," kata Umar. Orang-orang lantas menenangkan Umar, namun Umar tetap tidak mau tenang. Umar tetap mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, barang siapa yang mengatakan Rasul wafat, akan aku penggal kepalanya," kata Umar. Abu Bakar lantas naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai manusia, ketahuilah
jika kalian menyembah dan mencintai Rasul, ketahuilah bahwa Rasul hanya manusia yang tentu akan mati. Namun, jika kalian menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha hidup dan tak akan pernah mati. Maka tersungkurlah Umar, terduduklah Umar, menangislah Umar, dan dengan suara lirih dan parau Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Umar. Pemirsa yang dirahmati Allah, wafatnya Rasulullah SAW menyisakan kepedihan yang luar biasa di hati orang-orang Islam, di hati orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Di saat Rasulullah merindukan kita, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku merindukan saudara-saudaraku," kata Rasul. "Kamilah saudara-saudaramu, wahai Rasul," kata sahabat-sahabat. "Tidak, kalian sahabat-sahabatku." Lalu siapa saudara-saudara yang dimaksud oleh Rasul? Merekalah yang beriman kepadaku, yang cinta kepadaku, namun mereka tak pernah berjumpa denganku. Siapa mereka? Ialah kita semua. Rasulullah merindukan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Di saat Rasulullah merindukan kita, bagaimana dengan lisan kita? Apakah senantiasa berselawat kepada Rasul? Bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Pemirsa rahimakumullah, oleh karenanya, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, selagi kita masih diberi umur oleh Allah, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Jangan pernah bosan untuk senantiasa melantunkan selawat kepada Rasulullah. Jangan pernah bosan untuk senantiasa melaksanakan segala sunnah-sunnah yang telah dianjurkannya. Karena barang siapa yang mencintai Rasulullah, barang siapa yang rindu kepada Rasulullah, barang siapa yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, demikian kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.